Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah like dan subscribe. Saya doakan menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat nanti. Sempatkan waktu 5 detik untuk menuliskan sholawat Nabi besar yang mulia di kolom komentar. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak nanti, amin. Jakarta siang itu panas menyengat. Jalanan dipenuhi kendaraan yang saling berebut ruang, klakson bersahutan, dan debu beterbangan di udara. Di salah satu sudut persimpangan, seorang polisi lalu lintas bernama Bribka Rudi Santoso berdiri tegak, matanya awas mengawasi arus kendaraan. Usianya belum terlalu tua, sekitar 35 tahun, dengan wajah keras yang terukir oleh pengalaman. Sejak pagi, ia sudah berdiri di bawah terik, berkali-kali meniup peluit dan memberi isyarat kepada pengendara. Lelah? Tentu. Tapi tugasnya sebagai abdi negara tak mengenal keluhan. Di kejauhan, seorang pria mengendarai motor dengan kecepatan sedang, mengenakan jaket hitam dan helm full face berwarna gelap. Motor itu melaju melewati garis putih sebelum lampu merah, sebuah pelanggaran kecil, tapi cukup untuk menarik perhatian Rudi. Dengan sigap, ia mengangkat tangannya, memberi tanda agar pengendara itu menepi. Motor berhenti perlahan di pinggir jalan. Pengendaranya mematikan mesin, lalu melepas helmnya. Wajahnya terungkap, tegas, dengan sorot mata tajam. Rambutnya dipotong rapi khas militer. Pria itu Serka Dimas Prakoso, seorang anggota TNI Angkatan Darat yang baru saja pulang dari markas setelah tugas pagi yang melelahkan. Rudi mendekat dengan langkah mantap. "Selamat siang, Pak. Bisa saya lihat surat-suratnya?" tanya Rudi. Nada suaranya tegas tapi tetap sopan. Dimas mengernyitkan dahi. Ia tak merasa melakukan kesalahan yang serius. Namun, sebagai warga negara yang baik, ia tetap merogoh saku jaketnya, mengambil dompet, lalu menyerahkan SIM dan STNK kepada Rudi. Sambil memeriksa surat-surat itu, Rudi melanjutkan, "Bapak tadi menerobos garis putih sebelum lampu merah, itu melanggar aturan lalu lintas." Dimas menarik napas dalam, menahan kesal. Ia tahu aturan, ia pun seorang aparat negara. Namun, ia juga tahu bahwa yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang berbahaya. "Saya tidak menerobos lampu merah, Pak. Saya berhenti tepat di depan garis, tidak melewati perempatan." Rudi menggeleng pelan. "Tapi tetap melanggar, Pak. Ada peraturannya. Ini masuk kategori pelanggaran ringan, tapi tetap harus diproses." Dimas mulai kehilangan kesabaran. Ia letih setelah tugas panjang, dan sekarang harus berurusan dengan hal yang menurutnya sepele. "Saya anggota TNI, Pak. Saya tahu aturan. Kalau saya memang salah, silakan tilang, tapi saya rasa ini berlebihan." Rudi menatap pria di depannya, baru menyadari bahwa ia berhadapan dengan seorang tentara. Namun, baginya, hukum tetaplah hukum. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Semua warga negara sama di mata hukum," jawab Rudi. Nada suaranya tetap profesional, tapi ada sedikit ketegangan yang mulai muncul. Dimas mengepalkan tangan di sisi tubuhnya, mencoba menahan emosi. Ia bukan tipe yang suka menggunakan seragamnya untuk mendapat perlakuan khusus, tapi ia juga tak suka diperlakukan seolah ia warga sipil biasa yang tak tahu aturan. Beberapa orang mulai memperhatikan perdebatan mereka. Sinar matahari semakin menyengat, membuat suasana semakin panas, baik secara harfiah maupun emosional. "Saya tidak berniat memperpanjang masalah, Pak. Tapi kalau Anda merasa perlu menilang saya, silakan," kata Dimas akhirnya, dengan nada yang lebih dalam dan berat. Rudi mengambil buku tilang dari sakunya, mulai menuliskan data. Namun, di saat bersamaan, Dimas melipat tangannya di dada, matanya menatap tajam ke arah polisi itu. Ada keheningan yang mencekam. Dua aparat negara berdiri berhadapan dalam ketegangan yang terasa hampir meledak. Udara di sekitar mereka seolah semakin panas. Beberapa pengendara mulai memperlambat laju kendaraan, penasaran dengan apa yang terjadi. Rudi menyelesaikan tulisannya, lalu mengulurkan kertas tilang kepada Dimas. "Silakan, Pak. Anda bisa mengurusnya di pengadilan atau membayar denda sesuai prosedur." Dimas menerima kertas itu dengan rahang mengeras.
Ia bukan takut pada hukum, tapi harga dirinya terasa terusik. Tangan kirinya mencengkeram erat setang motor, sedangkan tangan kanannya meremas kertas tilang itu sebelum akhirnya memasukkannya ke saku. Di dalam dadanya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sebagai tentara, ia terbiasa menghadapi situasi yang lebih berbahaya dari ini. Namun, hari ini, ia merasa diperlakukan seolah ia bukan siapa-siapa. Bribka Rudi sendiri merasakan ada sesuatu yang salah. Ia hanya menjalankan tugasnya, tapi mengapa situasi ini terasa begitu menegangkan? Mata mereka kembali bertemu. Dimas akhirnya menghela napas panjang, menyalakan motornya tanpa berkata-kata. Namun, sebelum ia pergi, ia berkata pelan namun jelas, "Semoga kita bertemu lagi, Pak Polisi." Ada sesuatu dalam nada suara Dimas yang membuat Rudi menegang. Entah sebuah peringatan atau hanya sekadar pernyataan biasa. Motor itu melaju pergi, meninggalkan Bribka Rudi dalam perasaan yang bercampur aduk. Di tengah jalanan Jakarta yang sibuk, dua aparat negara telah bersitegang. Namun, apakah itu hanya sebuah pertemuan biasa? Atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Matahari terus bersinar garang di langit, sementara di bawahnya, bara yang lebih panas mulai menyala dalam hati dua pria yang hidupnya berlandaskan disiplin dan kehormatan. Namun, satu hal yang pasti, pertemuan mereka belum benar-benar berakhir. Bribka Rudi masih berdiri di tepi jalan, pandangannya mengikuti motor yang dikendarai Serka Dimas hingga menghilang di keramaian. Angin panas berembus membawa debu yang membuat matanya sedikit perih. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Perasaan bahwa kejadian barusan bukanlah akhir dari segalanya. Rudi sudah cukup lama bertugas sebagai polisi lalu lintas, dan selama itu, ia sering berhadapan dengan berbagai macam orang, pengemudi arogan, pejabat yang merasa kebal hukum, bahkan sesama aparat yang kadang menyalahgunakan wewenang mereka. Tapi kali ini berbeda. Bukan karena Dimas adalah seorang tentara, melainkan karena tatapan mata itu tajam, penuh harga diri, namun juga menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. Rudi kembali fokus pada tugasnya. Ia menata ulang emosi dan pikirannya, lalu kembali mengatur lalu lintas. Namun, tak sampai 10 menit setelah insiden itu, sebuah mobil hitam berplat dinas melaju pelan ke arahnya dan berhenti tepat di tepi jalan. Jendela sisi pengemudi terbuka, memperlihatkan seorang pria berseragam TNI berpangkat lebih tinggi dari Dimas. Kapten Arya Wibowo, seorang perwira menengah dari kesatuan yang sama dengan Dimas. "Siang, Pak Polisi," sapa Kapten Arya dengan nada yang terdengar santai, tapi matanya tajam mengamati Rudi. Rudi membalas dengan hormat. "Siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Kapten Arya tersenyum tipis. "Saya dengar dari anggota saya, Serka Dimas, kalau dia baru saja ditilang di sini. Benar begitu?" Rudi merasakan hawa panas kembali menyusup ke dalam dirinya, bukan dari matahari, tapi dari situasi yang terasa semakin tidak nyaman. Namun, ia tetap tenang. "Benar, Pak. Dia melanggar aturan lalu lintas, jadi saya lakukan prosedur yang berlaku." Kapten Arya mengangguk pelan. "Saya paham, Anda menjalankan tugas Anda. Tapi tahu sendiri kan, hubungan polisi dan tentara itu seringkali rumit." Rudi menahan napas sejenak sebelum menjawab. "Saya hanya menjalankan peraturan, Pak. Semua orang sama di mata hukum." Kapten Arya tersenyum, kali ini sedikit lebih lebar, namun tetap menyiratkan sesuatu yang sulit ditebak. "Bagus kalau begitu. Saya harap kedepannya tidak ada kesalahpahaman lagi antara kita, ya?" Tanpa menunggu jawaban, Kapten Arya menutup jendela dan mobilnya kembali melaju perlahan, meninggalkan Rudi dalam kebingungan. Setelah bertugas seharian, Rudi pulang ke rumahnya yang sederhana di daerah Bekasi. Ia baru saja melepas sepatu ketika ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Hati-hati di jalan, Pak Polisi. Jakarta ini kecil." Rudi terdiam. Tangannya mengepal tanpa sadar. Ia tak bodoh. Ia tahu ini bukan sekadar pesan biasa. Ia menatap layar ponselnya cukup lama sebelum akhirnya mengabaikan pesan itu.
Ia menepis segala pikiran buruk yang mulai muncul di kepalanya. Namun, di lubuk hatinya, ia sadar bahwa masalah ini belum benar-benar selesai. Rudy kembali bertugas seperti biasa. Ia mencoba mengabaikan kejadian kemarin, fokus pada pekerjaan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Namun, sekitar pukul 10 pagi, sebuah motor berhenti di dekat posnya. Rudy menoleh, "Sir Kadimas." Pria itu melepas helmnya, turun dari motor, dan berjalan mendekat. Kali ini, tak ada ketegangan yang terlihat di wajahnya. "Pagi, Pak Polisi," sapa Dimas dengan suara yang lebih tenang. Rudy sedikit waspada, tapi ia tetap membalas dengan sopan. "Pagi, Pak Tentara. Ada yang bisa saya bantu?" Dimas menyelipkan tangannya ke saku celana, lalu berkata pelan, "Bisa kita bicara sebentar? Bukan sebagai polisi dan tentara, tapi sebagai dua pria yang sama-sama bekerja untuk negeri ini." Rudy menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk. Keduanya berjalan ke sisi jalan yang lebih sepi. Dimas menarik napas dalam sebelum berkata, "Saya ingin minta maaf soal kemarin. Bukan karena saya merasa salah, tapi karena saya sadar kita ini sama-sama bekerja dengan prinsip yang sama, disiplin dan aturan." Rudy menatap pria di depannya. Ini bukan sesuatu yang ia duga akan terjadi. "Saya juga hanya menjalankan tugas, Pak. Tidak ada maksud lain," jawab Rudy akhirnya. Dimas mengangguk pelan. "Saya tahu. Tapi ada satu hal yang harus Anda pahami." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. "Di luar tugas kita, ada hal-hal lain yang berjalan di belakang layar. Saya hanya ingin bilang, hati-hati. Tidak semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan buku tilang atau disiplin militer." Kata-kata itu menggantung di udara. Rudy mengerutkan kening. "Maksud Anda?" Dimas hanya tersenyum tipis. "Jakarta ini kecil, Pak Polisi. Dan kadang, bukan hukum yang menentukan bagaimana sesuatu harus diselesaikan." Tanpa menunggu tanggapan, Dimas berbalik dan pergi. Rudy berdiri di tempatnya, masih mencerna kata-kata tadi. Ia merasakan sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang bisa melibatkan dirinya tanpa ia sadari. Dan itu membuatnya lebih waspada dari sebelumnya. Bribka Rudy berdiri diam, memandangi punggung serka Dimas yang perlahan menjauh. Kata-kata pria itu masih terngiang di kepalanya. "Jakarta ini kecil, Pak Polisi. Dan kadang, bukan hukum yang menentukan bagaimana sesuatu harus diselesaikan." Ada sesuatu di balik pernyataan itu, sesuatu yang lebih dari sekadar teguran biasa. Sebagai polisi, Rudy sudah terbiasa membaca bahasa tubuh orang-orang. Dimas bukan hanya sekadar mengingatkan, tapi juga memberi peringatan tersembunyi. Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa sebenarnya Dimas? Dan apa yang ia maksud dengan bukan hukum yang menentukan? Malam itu, Rudy baru saja tiba di rumahnya ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya lagi. "Kau sudah diperingatkan, tapi kau tetap tak mengerti." Kali ini, bukan hanya sekadar ancaman samar. Ada sesuatu yang lebih nyata. Detik berikutnya, terdengar suara motor berhenti di depan rumahnya. Rudy mengintip dari jendela. Dua pria berbadan tegap turun dari motor dan berdiri di depan pagar. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ini bukan sekadar masalah lalu lintas lagi. Mereka mengetuk pagar besi rumahnya dengan cukup keras. Rudy mengambil napas panjang, meraih tongkat polisi yang biasa ia gunakan saat bertugas, lalu berjalan keluar. Saat ia membuka pintu, salah satu pria itu berbicara dengan suara rendah namun penuh tekanan. "Pak Polisi, bos kami ingin bertemu." Rudy menyipitkan mata. "Bos siapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Anda tahu siapa?" Ada sesuatu dalam cara mereka bicara yang membuat Rudy semakin yakin, ini bukan masalah antara polisi dan tentara saja. Ada sesuatu yang lebih besar. Namun, sebelum Rudy sempat berkata apapun, sebuah suara lain terdengar dari balik kegelapan. "Mundur, kalian." Dari balik bayangan, muncul serka Dimas. Wajahnya tetap dingin,
tapi sorot matanya tajam. Dua pria itu langsung terdiam, seolah mengerti sesuatu yang tidak diketahui Rudi. Tanpa banyak bicara, mereka melangkah mundur, naik ke motor, dan pergi begitu saja. Dimas berjalan mendekat. "Saya sudah bilang, Jakarta ini kecil, Pak Polisi," katanya pelan. Rudi menatapnya tajam. "Apa ini? Siapa mereka?" Dimas tak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah Rudi, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, "Beberapa hal lebih baik tidak kau ketahui, Rudi." Nama. Dimas menyebut namanya secara langsung untuk pertama kali. Seolah ada tembok yang baru saja runtuh di antara mereka. Tapi bagi Rudi, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Dimas? Dan dalam pertarungan antara hukum dan kekuasaan tersembunyi, di sisi mana ia berdiri? Malam semakin larut. Tapi bagi Rudi, ini baru permulaan.